Selamat datang di IJ Nauman Channel. Bicara pendidikan, sekolah, dan madrasah. Jangan lupa subscribe ya. Tentu bagi yang belum pernah subscribe video saya. Dan silakan juga di like setelah Anda menontonnya. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, pertemuan kali ini kita masih berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah. Khususnya, saya akan membicarakan tentang dokumen-dokumen yang akan diupload atau diunggah ke Sispena. Video ini merupakan video pertama dari 7 video yang berbicara tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena. Artinya, pembicaraan tentang dokumen-dokumen yang akan diupload ke Sispena ini terdapat pada 7 video saya. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, salah satu tugas atau kewajiban sekolah atau madrasah, terutama panitia, adalah mengunggah atau mengupload sejumlah dokumen dan bukti kinerja di Sispena. Tentunya nanti setelah aplikasi Sispena sudah dibuka dan sudah bisa diakses. Sebenarnya mengupload dokumen itu tidak sulit, karena untuk mengakses Sispena cukup menggunakan NPSN sekolah atau madrasah sebagai username dan password untuk login. Setelah itu kita akan dituntun sampai ke fitur DIA atau data isian akreditasi. Hanya saja, sebelum mengunggah dokumen di Sispena, tentu harus dipilih dulu dokumennya, karena tidak semua dokumen yang dibutuhkan setiap butir kinerja itu diunggah ke Sispena. Misalnya, untuk butir kinerja nomor 1 yang berbunyi siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi, dokumen yang dibutuhkan itu antara lain 1. Tata tertib sekolah atau madrasah, 2. buku piket, 3. catatan guru atau wali kelas, dan bisa saja dokumen-dokumen dan bukti-bukti kinerja lain. Tetapi yang diunggah di Sispena hanya tata tertib saja. Sedangkan buku piket dan catatan guru atau wali kelas tidak diupload di Sispena, tapi tetap berada di dalam map yang sudah disiapkan. Untuk menyiapkan atau mengupload dan membuat dokumen dan bukti-bukti kinerja, tentu sekolah atau panitia harus memahami jenis dokumennya dan menguasai struktur dan isi dokumen-dokumen tersebut. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, berpedoman kepada pelaksanaan akreditasi tahun lalu, terdapat sebanyak 58 dokumen. Saya ulang, berpedoman kepada akreditasi tahun lalu, terdapat sebanyak 58 dokumen yang harus diunggah atau diupload di Sispena. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 dokumen yang akan diunggah itu, yaitu saya beri kode nomor 1 dengan dok 1, itu tata tertib. Tata tertib ini berkaitan atau merupakan bukti atau dokumen dari butir kinerja nomor 1 dan nomor 3. Yang kedua, dok 2, jadwal kegiatan keagamaan. Ini merupakan bukti kinerja, dokumen dari bukti butir kinerja nomor 2. Sengaja saya majukan nomor 58 atau dokumen nomor 58 merupakan laporan hasil karya dan prestasi keterampilan berkomunikasi. Dokumen ini saya majukan ke depan pembahasannya karena dia merupakan bukti dari butir kinerja nomor 5. Berikutnya dok 3, laporan kegiatan ekstrakurikuler. Ini berkaitan dengan butir kinerja nomor 6.
juga dok 4 laporan kegiatan OSIS, dokumen 5 laporan kegiatan dengan pihak luar. Ketiga dokumen itu merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 6. Kemudian dok 6 laporan prestasi siswa. Ini merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 7, butir kinerja nomor 8, dan butir kinerja nomor 9. Kemudian dok 7 atau dokumen nomor 7 merupakan bukti keikutsertaan lomba. Ini merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 8, nomor 9, dan nomor 16. Jadi dok 6 dan dok 7 itu merupakan bukti kinerja nomor 8 dan nomor 9. Kemudian dok 8 atau dokumen nomor 8 data nilai ujian sekolah 3 tahun terakhir. Ini merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 10. Dan ke-9 atau dok 9 laporan hasil tracer study yang merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 11. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, sekarang mari kita coba membahas satu demi satu dokumen-dokumen tersebut. Kita lihat dokumen nomor 1 atau yang saya beri kode dengan dok 1 yang berbunyi tata tertib dan penegakannya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan sanksi, dalam kurung antara lain sistem poin. Dokumen ini berkaitan dengan atau merupakan dokumen butir kinerja nomor 1 yang berbunyi siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Artinya, setiap kita menyiapkan dokumen, kita harus menelaahnya, mencermati kembali butir kinerjanya. Dan dokumen ini juga merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 3 yang berbunyi siswa menunjukkan perilaku tangguh dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah atau madrasah. Nah, tata tertib itu adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan. Kalau tata tertib sekolah tentunya adalah peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh warga sekolah. Di sekolah tentu terdapat beberapa tata tertib, seperti tata tertib siswa, yaitu peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh siswa. Juga terdapat tata tertib yang berlaku umum, seperti tata tertib. Selain tata tertib yang berlaku umum, juga terdapat tata tertib yang berlaku khusus, seperti tata tertib di laboratorium, tata tertib di perpustakaan, dan lain-lain. Nah, dokumen yang akan diunggah adalah untuk butir kinerja nomor 1 ini adalah tata tertib siswa secara umum. Jadi, tata tertib yang mengatur tata cara kehadiran siswa di sekolah, namun juga mengatur tata cara berpakaian, juga tata tertib dalam belajar, dan lain-lain. Dalam tata tertib itu diharapkan diatur yang berkaitan dengan hak siswa, berkaitan dengan kewajiban siswa, berkaitan dengan penghargaan, dan berkaitan dengan sanksi. Tentu tiap sekolah dan madrasah pasti sudah memiliki tata tertib. Hanya saja sekolah atau madrasah harus memastikan bahwa tata tertib sekolah yang akan diunggah itu sudah mengatur hal-hal yang saya sebutkan tadi. Baik Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjut ke dokumen nomor 2 atau dok 2 yang berbunyi jadwal kegiatan keagamaan. Dokumen ini berkaitan dengan butir kinerja nomor 2 yang berbunyi siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas di sekolah atau di madrasah. Dokumen ini sebenarnya merupakan bagian dari laporan kegiatan pembiasaan religius, pelaksanaan ibadah, dan perilaku sikap toleran dan menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Jadi sebenarnya jadwal kegiatan keagamaan itu merupakan bagian dari laporan
kegiatan religius di sekolah. Hanya saja yang diupload ke Sispena hanya jadwal kegiatan keagamaan saja. Laporan lengkapnya seperti saya sampaikan tetap berada di dalam MAP. Dalam jadwal tersebut, karena yang akan diupload itu adalah jadwal, saya ingin mengingatkan dalam jadwal tentu tercantum minimal nama kegiatan, apa nama kegiatannya, waktu pelaksanaan kegiatan. Sebagai sebuah program dan kegiatan, minimal dicantumkan jadwal untuk 1 tahun pelajaran atau 1 semester. Jadi yang diupload itu bisa untuk 1 tahun pelajaran atau 1 semester, atau kalau ingin mengupload 5 tahun juga saya kira dibolehkan, karena 5 tahun itu sesuai dengan rentangan masa berlakunya akreditasi. Mungkin Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, masing-masing sekolah punya format untuk laporan kegiatan keagamaan ini, tapi saya memberikan satu contoh sederhana saja. Boleh ini dijadikan contoh, tapi tidak harus seperti ini, dan tidak inilah model satu-satunya yang harus dibuat. Di dalam jadwal kegiatan keagamaan itu, ya misalnya cantumkan nama sekolah atau madrasah apa, semester dan tahun pelajaran berapa, lalu ada kolom 1 nomor, lalu nama kegiatannya apa, waktu pelaksanaannya kapan. Waktu pelaksanaan ini maksudnya ada kegiatan yang rutin, ada yang kegiatan pada waktu tertentu. Misalnya kegiatan berdoa, nah ini dilaksanakan pada awal dan akhir kegiatan belajar. Mengucapkan salam misalnya ya, dilaksanakan setiap ada pertemuan. Lalu ibadah wajib disesuaikan dengan aturan agama masing-masing. Mungkin ada beberapa kegiatan lain, silakan Bapak dan Ibu meneruskannya. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita cermati dokumen nomor 58 atau Dok 58 yang berbunyi laporan hasil karya dan prestasi terkait keterampilan berkomunikasi yang efektif secara lisan maupun tertulis dalam bentuk audio atau video di media sosial siswa. Dokumen ini berkaitan atau merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 5. Butir kinerja nomor 5 itu kan berbunyi, siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Hasil karya dan prestasi yang dilaporkan tentu dalam rentangan periode akreditasi sekarang, atau bisa 5 tahun, atau bisa saja yang 1 tahun terakhir, kecuali ada ketentuan yang mengharuskan batas waktu rentangan periode yang di-upload. Yang dilaporkan itu adalah 1. Hasil karya siswa berupa karya tulis, baik yang dipublikasikan di sekolah atau di luar sekolah atau madrasah, termasuk di media sosial atau di media online. Kedua, prestasi siswa dalam bidang komunikasi, baik dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk lisan, misalnya dalam bentuk diskusi, dalam bentuk pidato, dalam bentuk debat, atau bercerita, dan lain-lain. Bisa jadi itu juga dalam kegiatan rutin atau memang prestasi dari sebuah pertandingan atau perlombaan. Ketiga, video atau rekaman siswa berdiskusi. Jadi mungkin dalam PBM ada siswa berdiskusi lalu direkam secara video. Itu juga ada siswa berpidato, ada berdebat atau bercerita. Mungkin format yang digunakan bisa bervariasi. Tiap sekolah boleh berkreasi menampilkan laporan hasil karya siswa dan prestasi siswa itu. Tapi ini format alternatif yang saya tampilkan. Boleh ditiru, boleh juga tidak. Kalau ada format yang lain mungkin lebih baik dari ini, silakan. Dalam format laporan hasil karya dan prestasi siswa itu minimal tentu
ada nomornya, kemudian apa hasil karya atau prestasi siswa, kemudian kolom berikutnya siapa nama siswa atau nama kelompok atau nama kelas yang melakukan itu atau yang meraih prestasi itu, tahun berapa, dan kalau ada keterangan diberi keterangan. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjut ke dokumen nomor 3 atau dok 3 yang berbunyi bukti dan atau laporan. Jadi bukti dan laporan kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk foto atau video kegiatan yang disertai dengan undangan kegiatan dan sertifikat keikutsertaan. Dokumen ini merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 6. Jadi butir kinerja nomor 6 itu kan berbunyi siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Wujud kolaborasi siswa tersebut terlihat pada kegiatan ekstrakurikuler, terutama jika ekstrakurikuler itu dipertandingkan di luar sekolah atau di luar madrasah. Kalau pertandingan itu dilaksanakan di luar sekolah, tentu ada undangannya, ada bukti keikutsertaannya, dan kalau juara tentu ada hadiahnya. Hasil karya dan prestasi yang dilaporkan tentu dalam rentang periode akreditasi sekolah yang sekarang, jadi tentu boleh dalam rentangan 5 tahun atau lebih. Dokumen yang diupload, jadi dokumen yang diupload itu adalah video atau foto kegiatan ekstrakurikuler. Jadi saya ulang, foto atau video kegiatan ekstrakurikuler. Tapi kalau hanya foto atau video saja tentu tidak jelas ini foto apa, karena itu harus disertai dengan penjelasan apa nama kegiatannya, kapan dilaksanakan, di mana tempat pelaksanaannya. Selain foto dan video, juga harus diupload undangan kalau kegiatan itu merupakan memenuhi undangan dari pihak luar. Kemudian kalau ada bukti keikutsertaan, kemudian kalau ada hadiah tentu bisa difoto atau pialanya atau piagamnya. Dan kalau sekolah yang mengundang, berarti kita tampilkan saja salah satu undangan ke sekolah lain. Baik, Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke dokumen nomor 4 atau dok 4 yang berbunyi bukti dan atau laporan kegiatan OSIS dalam bentuk foto video kegiatan, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan, dan lain-lain. Dokumen ini merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 6 juga, sama dengan yang tadi. Cuman bedanya kalau yang tadi kegiatan ekskul dan yang dok 4 ini kegiatan OSIS. Wujud kolaborasi tersebut juga terlihat pada kegiatan OSIS, terutama jika kegiatan OSIS itu dipertandingkan di luar sekolah atau madrasah. Nah, kalau pertandingan itu dilaksanakan di luar sekolah atau di luar madrasah, sama dengan yang kegiatan ekskul tadi, tentu ada undangannya, ada bukti keikutsertaannya, dan kalau juara tentu ada hadiahnya. Hasil karya dan prestasi yang dilaporkan tentu sama dengan yang tadi, boleh dalam rentangan periode akreditasi yang sekarang atau 5 tahun, atau kalau ada aturan membolehkan 1 tahun terakhir, ya 1 tahun terakhir saja. Nah, saya ulang, foto dokumen yang akan diupload adalah foto atau video kegiatan OSIS, sama dengan yang tadi, disertai dengan penjelasan nama kegiatannya apa, waktu dan tempat kegiatannya di mana, kalau perlu ada hasilnya. Kemudian kalau itu kegiatan di luar sekolah atau madrasah, diupload juga undangannya, bukti keikutsertaan kalau ada, bukti tanda pendaftaran dan lain-lain. Dan kalau menang mendapat hadiah, ya diupload juga foto hadiah atau foto pialanya, foto piagam dan lain-lain. Baik Bapak dan Ibu,
warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita lanjutkan ke dokumen nomor 5 atau dok 5 yang berbunyi bukti dan atau laporan kegiatan dengan pihak luar dalam bentuk foto, video kegiatan, undangan kegiatan, sertifikat keikutsertaan dan lain-lain. Sama dengan dokumen 3 dan 4. Dokumen ini merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 6. Jadi butir kinerja nomor 6 tadi kan berbunyi siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Wujud kolaborasi tersebut kali ini dilihat pada kegiatan dengan pihak luar sekolah atau madrasah. Jadi kegiatan yang diadakan bersama pihak luar, mungkin bersama masyarakat dan lain-lain. Misalnya kemah bersama, kegiatan pengabdian masyarakat, gotong royong, dan lain-lain. Jika kegiatan tersebut merupakan memenuhi undangan dari pihak luar, maka tentu ada undangannya, ada bukti keikutsertaan, dan kalau itu dipertandingkan ada penilaian, tentu ada juga juaranya, tentu ada hadiahnya. Kegiatan yang dilaporkan sama dengan yang tadi dalam rentangan periode akreditasi 5 tahun terakhir. Dokumen apa yang diupload? Jadi ada laporan keseluruhan, tapi yang diupload di Sispena hanya foto atau video kegiatan. Tentu disertai dengan penjelasan apa nama kegiatannya, kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, kalau perlu siapa saja pesertanya, dan lain-lain. Kedua, kalau ada undangannya, diupload juga undangannya. Kalau ada tanda pendaftaran atau tanda keikutsertaan, juga diupload. Dan kalau itu dinilai berupa perlombaan atau pertandingan, diupload juga foto hadiah, baik berupa piala, piagam, dan lain-lain, tentu kalau memperoleh kemenangan. Baik, Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita cermati dokumen nomor 6 atau dok 6 yang berbunyi laporan prestasi siswa. Dokumen ini merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 7. Jadi dokumen 6 merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 7 yang berbunyi siswa memiliki keterampilan berpikir kritis sesuai karakteristik abad ke-21, dan juga dokumen nomor 6 ini merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 8 yang berbunyi siswa memiliki keterampilan kreatif dan inovatif sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Juga butir kinerja nomor 9 yang berbunyi siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Di dokumen nomor 6 ini merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 7, 8, dan 9. Nah, yang dimaksud dengan prestasi itu bisa saja terdiri atas prestasi di bidang kurikuler, prestasi di bidang ekstrakurikuler, serta prestasi di bidang pengembangan bakat dan minat. Prestasi yang dilaporkan boleh saja prestasi selama 5 tahun terakhir sesuai rentangan masa akreditasi. Dalam laporan itu juga harus dijelaskan apakah prestasi itu bersifat lokal atau nasional. Formatnya terserah kepada sekolah karena tidak ada digariskan bagaimana formatnya, tapi sebagai contoh alternatif mungkin format ini secara sederhana bisa digunakan. Nomor 1 kegiatannya apa, nomor 1 prestasinya apa, diperoleh tahun berapa, kemudian keterangannya apakah itu bersifat lokal atau nasional. Kalau Bapak dan Ibu punya format lain tentu lebih bagus, tentu lebih baik daripada format yang sederhana yang saya tampilkan ini. Baik, Bapak dan Ibu, kita pindah ke dokumen nomor 7 atau dok 7 yang berbunyi bukti keikutsertaan dalam kegiatan lomba yang terkait dengan minat dan bakat. Dokumen ini
merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 8 yang berbunyi siswa memiliki keterampilan kreatif dan inovatif sesuai karakteristik keterampilan abad ke-21. Di butir kinerja nomor 8 ini sudah ada 2 dokumen yang harus diupload. Juga merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 9. Siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Dan dokumen nomor 7 ini juga merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 16, yaitu guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Jadi bukti keikutsertaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut bisa saja berupa kegiatan pramuka, palang merah remaja, ada kegiatan karya ilmiah, kegiatan olahraga, seni, dan lain-lain. Laporan yang dikirim, yang diupload itu, atau bukti keikutsertaan itu adalah dalam bentuk laporan. Tentu laporan yang lengkap tentu lebih bagus, tapi yang secara sederhana dalam setiap laporan itu harus dijelaskan apa nama perlombaannya, di mana tempat pelaksanaannya, kapan dilaksanakan, ketiga siapa saja penyelenggara dan pesertanya, dan bagaimana hasilnya. Laporan tentu dilengkapi dengan ada undangannya, ada foto atau video sebagai bukti keikutsertaan, dan kalau menang tentu ada piagam atau hadiah, baik itu berupa piala ataupun sertifikat dan lain-lain. Perlombaan atau pertandingan yang dilaporkan boleh saja perlombaan atau pertandingan selama 5 tahun terakhir sesuai dengan rentangan masa akreditasi. Dalam laporan itu juga harus dijelaskan apakah pertandingan itu bersifat lokal atau nasional. Baik, Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, kita pindah ke butir kinerja, ke dokumen nomor 8 atau dok 8, yaitu data nilai ujian sekolah atau madrasah dalam 3 tahun terakhir. Karena data ini sudah tersedia dalam format yang lengkap di sekolah atau di madrasah, dan dokumen 8 ini merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 10 yang berbunyi siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Jadi dokumen ini sudah ada di sekolah atau di madrasah untuk 3 tahun, maka tidak perlu saya jelaskan lagi. Baik, sekarang kita masuk ke dokumen nomor 9 atau dok 9 yang berbunyi laporan hasil tracer study tentang kepuasan pemangku kepentingan. Nah, dokumen ini merupakan dokumen untuk butir kinerja nomor 11 yang berbunyi pemangku kepentingan atau stakeholder puas terhadap mutu lulusan sekolah atau madrasah. Bapak dan Ibu, warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, tracer study atau sering juga disebut dengan studi rekam jejak adalah salah satu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan tentang mutu lulusan. Jadi kalau tracer study yang dilakukan oleh sekolah tentu untuk mengetahui tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap mutu lulusan. Metode sederhana yang digunakan biasanya dengan membagikan angket atau kuesioner kepada pemangku kepentingan. Bisa dibagikan secara manual atau yang lebih canggih sekarang bisa juga kuesioner atau angket itu dibagikan secara daring atau secara online dengan hanya mengirimkan tautannya kepada para pihak yang kita minta mengisi angket atau kuesioner tersebut. Nah, karena yang akan diketahui itu kepuasan pemangku kepentingan untuk sekolah atau madrasah, yang dimaksud dengan pemangku kepentingan itu adalah perwakilan orang tua,
karena orang tua siswa itu banyak, ya tentu diambil sampelnya. Jadi populasinya orang tua siswa, sampelnya perwakilan. Kedua, pemangku kepentingan adalah sekolah atau madrasah atau perguruan tinggi yang menerima lulusan dari sekolah atau madrasah tersebut. Seperti pernah kita jelaskan, kalau SD tentu pemangku kepentingan berikutnya adalah SMP atau madrasah sanawiyah. Nah, kalau SMP atau madrasah sanawiyah, pemangku kepentingan sekolah tempat menerimanya tentu adalah madrasah aliyah atau SMA atau SMK. Nah, kalau SMA atau MA atau SMK tentu ke perguruan tinggi, dan khusus SMK tentu termasuk pemangku kepentingannya adalah dunia usaha dan dunia industri yang menampung para tamatan untuk bekerja. Nah, dalam kuesioner atau angket tracer study yang dilakukan sekolah, pertanyaannya mungkin sederhana saja. Apakah mereka, para pemangku kepentingan itu sangat puas, atau kurang puas, atau malah tidak puas terhadap mutu lulusan sekolah atau madrasah. Mutu lulusan itu maksudnya terhadap sikap lulusan, terhadap pengetahuan, dan terhadap keterampilan yang dimiliki oleh lulusan. Mungkin untuk sekolah baru atau yang akan menamatkan tahun ini bisa saja diganti dengan orang tua siswa yang anaknya masih bersekolah di sekolah atau madrasah tersebut. Nah, kalau bisa, hasil tracer study itu tentu dibuat sebagai sebuah laporan. Yang bagusnya tentu laporan lengkap, seperti miriplah dengan laporan-laporan hasil penelitian. Kalau mau pakai ada bab 1 pendahuluan, pakai latar belakang, pakai tujuan, pakai manfaat. Lalu bab 2 mau pakai kajian teori, bab 3 mau dijelaskan metodologinya, bab 4 baru hasilnya dan pembahasan, bab 5 kesimpulan dan lain-lain. Atau saya menawarkan simpulan akhir saja yang sederhana saja. Di yang sederhana itu mungkin berupa rekapitulasi saja, yaitu yang berisi laporan hasil tracer study tahun sekian. Lalu nomor 1, respondennya siapa? Orang tua siswa. Jumlah responden berapa orang? 20. Lalu jawaban yang diberikan. 1 itu mungkin menyatakan tidak puas, kedua kurang puas, ketiga puas, angka 4 artinya sangat puas. Jadi misalnya dari satu sekolah setelah direkap hasil tracer study-nya, dari 20 orang tua siswa hanya 1 orang yang menyatakan puas dan 19 orang menyatakan sangat puas. Kedua, respondennya adalah sekolah lanjutan atau sekolah tempat melanjutkan. Berapa jumlah respondennya? Kalau ada 10 sekolah ya 10. Lalu bagaimana hasilnya? Kemudian khusus untuk SMK tentu ditambahkan dunia usaha dan dunia industri. Berapa respondennya? Lalu dicarilah jumlah responden berapa, nilainya apa, sampai ditemukan dengan metodologi tertentu. Misalnya jumlah skor maksimumnya 140 karena 35 dikali 4. Lalu akhir skor yang diperoleh yang tertinggi itu sangat puas 128, maka dibulatkan hasil rata-ratanya 3,7 dibulatkan menjadi 4. Kesimpulannya orang tua merasa sangat puas. Tentu tidak sesederhana itu menjelaskan tentang tracer study. Bapak dan Ibu bisa mencari beberapa penjelasan tentang tracer study, dan insya Allah nanti saya akan juga membuat sesi khusus tentang pelaksanaan dan pelaporan tracer study yang akan dilakukan oleh sekolah atau madrasah. Bapak dan Ibu warga sekolah dan madrasah yang saya hormati, demikianlah pembicaraan kita kali ini tentang dokumen-dokumen yang akan diupload di Sispena. Saya ingatkan kembali
bahwa dokumen-dokumen dan bukti kinerja yang akan diunggah atau diupload tersebut disimpan dalam folder khusus. Jadi kalau dulu merupakan folder umum semua dokumen, sekarang disiapkan pula satu folder yang berisi dokumen-dokumen yang akan diupload, yang akan memudahkan Bapak dan Ibu atau operator ketika menguploadnya. Jadi tidak repot-repot mencari lagi karena sudah tersedia dalam satu folder. Mungkin penomorannya silakan diatur sesuai bagaimana yang lebih mudah menurut Bapak dan Ibu. Dan saya ingatkan semua dokumen dan bukti kinerja itu disimpan dalam format PDF. Jadi kalau ada foto itu disimpan dalam format PDF dan diusahakan resolusinya sekecil mungkin sehingga mudah menguploadnya. Jadi kalau resolusinya terlalu besar, nanti ketika mengupload gagal terus. Dan jangan lupa, jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan atau ada masalah ketika mengupload dokumen, maka saya sarankan silakan dihubungi tim IT BAN SM Provinsi yang bersangkutan. Karena biasanya teman-teman tim IT di BAN SM Provinsi akan bisa membantu Bapak dan Ibu yang mengalami kesulitan ketika mengupload dokumen. Saya ucapkan selamat bekerja dan saya doakan pekerjaan Bapak dan Ibu merupakan bagian dari dedikasi di bidang pendidikan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa terdapat 7 video saya yang membicarakan atau menjelaskan membantu Bapak dan Ibu menyiapkan dokumen-dokumen yang akan diupload di Sispena. Kalau Bapak dan Ibu ingin terbantu, silakan dicari IJ Nauman Channel. Dan tentu saya harapkan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe video tersebut dan jangan lupa like ya. Demikian saja, salam dari saya Indra Jaya Nauman. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu menonton video saya dan memberikan subscribe-nya.